السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة صحاتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعاداتنا وقضاء حوائجنا ويؤلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وبلغ مقاصدنا وتقبل صيامنا وقيامنا وتعبدنا بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين مؤلف هذا الكتاب صحيح البخاري الصالحين مؤلف هذا الكتاب تفسير جلال الإمام جلال الدين السيوطي الإمام جلال الدين المحلي قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmunya Allah, pecinta syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, shaimin, shaimat, hafizakumullahu jami'an. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam perlindungan dan pertolongan Allah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara sekalian, para pencinta ilmu, alhamdulillah kita sudah berada di hari yang ke-24 Ramadan. Nanti malam kita kembali berada di malam ganjil bulan Ramadan, malam 25. Mudah-mudahan keberadaan kita di 24 Ramadan ini selalu dalam perlindungan Allah. Muka-muka kula panjenengan paringi kekuatan sareng Allah untuk bisa menyelesaikan dan menyempurnakan puasa kita hingga akhir Ramadan dengan sempurna dan maksimal. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sebagaimana telah menjadi kajian bersama dan keinginan bersama, setiap di akhir-akhir Ramadan, khususnya di 10 akhir Ramadan, semua umat Islam sama-sama memburu malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Karena pentingnya itu, Syekh Nawawi, Imam Al-Hafidh Abi Zakaria Muhyiddin Yahya An-Nawawi, beliau nulis satu kitab yang judulnya Riyadhus Shalihin, menulis khusus tentang bab yaitu malam Lailatul Qadar, menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ini penting untuk kita ketahui bersama. Di mana di awal kajian di Riyadhus Shalihin di bab qiyami Lailatul Qadri wa bayani arja layaliha, beliau Imam Nawawi mengutip firman Allah yang sudah akrab di dalam pendengaran kita, bahkan banyak orang-orang yang hafal. Di dalam surah Al-Qadar Allah berfirman,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Di sini dikutip oleh Imam Nawawi memulai pembahasan tentang Lailatul Qadar. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, anzalnahu, menurunkan. Apa yang diturunkan oleh Allah? Al-Quran. Ini yang menjadi pertanyaan. Al-Quran turun, terjadi beberapa tahapan. Ada yang Al-Quran turun secara keseluruhan, ya. Ada yang Al-Quran turun secara bertahap. Yang dimaksud Al-Quran turun di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar, yaitu Al-Quran epatoran ben Gusti Allah yang berupa Al-Quran jumlah wahidah minal lauhil mahfud ila sama'id dunya. Ini kan saya maksud. Makanya ada orang yang mengatakan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran tanggal berapa? Tanggal 17. Sementara Al-Quran diturunkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar disuruh cari oleh Rasulullah di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ganjil-ganjil, yang ganjil. Nah, mana ini yang tepat? Nah, inilah yang dinamakan kajian tentang Al-Quran itu butuh, yaitu penjelasan yang mendalam. Nah, Al-Quran yang dimaksud turun di malam Lailatul Qadar, malam-malam kecil di 10 terakhir, itu Al-Quran yang secara sekaligus turun, ya, dengan jumlah yang satu totalitas 30 juz diturunkan oleh Allah. Dari mana? Minal lauhil mahfud, dari lauhil mahfud diturunkan ke ila sama'id dunya, ke langit dunia. Ketika saya baca Al-Quran turunnya kalian, Bas, sekaligus turun 30 juz. Nah, jadi dari sini penjelasan ini, Al-Quran diturunkan, yang pertama ditempatkan di lauhil mahfud, kemudian diturunkan ke ila sama'id dunya, ke langit dunia. Secara sekaligus 30 juz. Kemudian yang malam tanggal 17. Nah, banyak riwayat menerangkan itu turunnya Al-Quran wahyu pertama kali turun kepada Rasulullah di Gua Hira. Jadi bertahap turunnya Al-Quran. Kalau yang di malam Lailatul Qadar secara keseluruhan turun di malam Lailatul Qadar. Ya. Fi Lailatul Qadri, di malam Lailatul Qadar. Apa yang dimaksud Lailatul Qadar? Dalam tafsir ini disebutkan asy-syarafa wal 'azim. Nah, ini yang dinamakan yaitu asy-syaraf. Asy-syaraf itu kemuliaan. Jadi malam yang penuh kemuliaan. Nah, di sini. Makanya Al-Quran epatoron di satu malam, yang malam itu menjadi mulia karena turunnya Al-Quran yang mulia. Di sini penting mudah-mudahan panjenengan untuk mendalami. Kenapa penting? Karena kalau kita kaji dari ayat ini, malam itu mulia, menjadi mulia karena ada kalamullah, kalamnya, firmannya Allah, dat yang maha mulia. Jadi Pak Napapoi mun akom pun orang mulja norok mulja. Apapun yang melekat kepada sesuatu yang mulia ikut mulia.
Lenika kekapi norok mulje. Malamnya termasuk malam kemuliaan karena pada malam itu diturunkan Al-Quran yang mulia. Nah, karena itulah kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak ibadah di malam Lailatul Qadar. Nah, ini kan Lailatul Qadar. Jadi banyak maknanya ya. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar nikah maknanya asyaraf tadi. Yang lebih populer asyaraf, malam kemuliaan. Terus ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu malam qadar, penetapan. Oh, jadi di malam itu permohonan seorang hamba ditetapkan. Karena mohon panjenengan pas cek ke tengah malam mau di malam Ramadan tepat ke malam Lailatul Qadar, permohonan kita ditetapkan. Nah, qadar itu penetapan. Ditetapkan. Misalnya hanya ontek kita recet memohon jadi orang yang mulia, ditulis oleh malaikat menjadi orang yang mulia, ditetapkan pada malam itu. Oh, jika pengertian yang kedua, ada yang memaknai yaitu qadar adalah sempit. Kenapa kok sempit? Karena pada malam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala para malaikat mewarnai atau mengerumuni bumi. Patoran tapi bumi ketika sempit karena banyaknya malaikat. Nah, banyak yang ada juga yang menafsirkan seperti itu. Nah, oleh karena itulah yang paling prinsip dari ayat nikah adalah kemuliaan malam itu turun karena adanya kemuliaan Al-Quran. Nah, ini paling penting. Oleh karena itulah kulubun panjenengan aneka harus menggali, mempelajari, mencintai, berusaha mencintai setulus mungkin yaitu terhadap Al-Quran agar kita menjadi mulia. Kemudian di dalam kitab ini tadi disebutkan ya, mengutip di dalam surah Ad-Dukhan. Wa qala ta'ala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Nah, ini sebutan lain. Inna sesungguhnya anzalnahu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an fi lailatin, di satu malam mubarakatin, yang malam itu penuh keberkahan. Ini kan saya maksud. Kenapa tadi mengatakan bahwa Al-Quran itu turun membuat malam itu mulia. Kelak disebutkan dalam surat Al-Qadar apa? Fi lailatul qadri. Syaraf kemuliaan. Nah, ini disebutkan di surat Ad-Dukhan turun fi lailatin mubarakah. Nah, artinya malam itu akan menjadi mulia, malam itu akan menjadi berkah, tergantung siapa yang turun dan menghiasi malam itu. Contohnya, kula ben panjenengan akan menjadi berkah hidupnya tergantung apa yang kita lakukan. Ini kasih maksud. Apa yang kita perbuat. Nah, berarti malam itu banyak sebutannya. Benikun perak malam Lailatul Qadar. Nah, ini kasih maksud ki. Kulawan panjenengan makin kita kan cuma hanya turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Nah, ternyata di ayat lain disebutkan bukan hanya malam Lailatul Qadar, tapi Lailatin Mubarakah, malam yang penuh keberkahan. Mungkin malam kemuliaan, anika malam keberkahan. Berarti banyak sebutan. Artinya apa? Karena banyak sebutan berarti malam itu tergantung kepada siapa? Siapa yang turun pada malam itu. Nah, karena Al-Quran saya patoron, jadi muncul, jadi berkah. Jadi barokah. Ini yang dimaksud. Benih malam masih muncul, kemudian pas berefek ke Al-Quran. Benih.
Jadi malam itu tergantung siapa yang datang. Misalnya, setong malam panjenengan mau di malam itu dengan zikir. Berarti malam, walaupun di bulan Ramadan misalnya malam Jumat. Malam Jumat, paudik pun panjenengan, mulai malam Isya langsung wirid. Otabo ngatamaki sholawat. Ya, 100.000. Malam itu akan menjadi mulia. Kenapa? Karena panjenengan menghidupkan dengan sholat. Di sisi lain ada orang, ini perbandingannya. Di sisi lain malam yang sama, beda orang mabukan, beda orang amain judi. Maka malam yang sama itu bagi orang pemabuk dan penjudi, itu malam yang penuh kemaksiatan dan kemudaratan. Malam apa ada? Yang senges-seevi. Ini kasih maksud. Benih karena malam mah, tapi karena apa yang kita perbuat. Pada malam mah, malam Jumat pada. Ya mun yese nomi-noman. Ya tekak malam Jumat, pakun malam mudarat bagi dia. Tekak benih malam Jumat mun yese tahajud, yuse, sedekah, bagus malamnya. Tergantung siapa yang mengisi. Inilah yang dimaksud. Jadi kita biar kaya wawasan. Jadi yang dimaksud turunnya Al-Quran kenika bukan hanya disebut Lailatul Qadar, tapi Lailatul Mubarakah. Malam yang penuh keberkahan. Di surah yang lain dikasih maksud. Dan kadang punya orang yang memburu malam Lailatul Qadar. Yang diburu apa? Bagaimana cara memburunya? Berarti dengan apa? Pendekatan hati yang mendekatkan diri kepada Allah. Makanya berkanjeng Nabi kemarin sudah dibahas epakon iktikaf. Yang mana iktikaf mendekatkan diri di masjid kepada Allah. Lah berarti hatinya seena ben apa? Ben rahmat Allah. Dan ini kan yang dimaksud boleh panjenengan. Jadi saya maksud ini turunna Al-Qur'an nggih. Nah, Lailatul Qadar, Lailatul Mubarak nggih. Kalau saya maca Lailatul Mubarak, Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, Lailatul Mubarak, terserah silakan. Malam yang penuh keberkahan. Itu banyak barokah nang malam kenikah. Karena turunna Al-Qur'an. Nah, di situ nggih. Nah, ini dua ayat yang menjadi sandaran utama oleh Imam Nawawi ketika menulis bab tentang Lailatul Qadar. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhai beliau. 'An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Kalau tadi ayat, sekarang hadis. Ini yang dimaksud kita belajar Islam harus runtun. Ya. Bayan ilahi. Pertama ajar Islam dari penjelasan-penjelasan Allah. Nang dalam Al-Quran. Nah, ayat itu les. Ibu cawan. Kemudian mereka nikah bayan nabawi. Melalui penjelasan Nabi. Nang dalam hadis. Nah, anikah makin hadisnya. Jelas. Jadi ulama-ulama kita ni kan belajar Islam, ngajar Islam runtun. Makanya kita ngaji jangan setengah-setengah. Ini kan ngaji waktu tuntas. Man qama Lailatul Qadri. Man qama barang siapa orang qama yang menghidupkan, berdiri. Qama artinya berdiri, benih berak mancing malolo, tapi menghidupkan, beribadah, salat Lailatul Qadri, di malam Lailatul Qadar, imanan karena penuh keyakinan dan keimanan kepada Allah, wahtisaban dan mengharap ridha Allah, ghufira lahu, maka mengampuni siapa Allah Subhanahu wa taala ma taqaddama min dzambihi, terhadap dosa-dosanya man tadi yang telah lalu. Nah nikah, coba nikah hadisnya ya. Berarti kemuliaan kelak kau tu dijemput
Kemuliaan tadi harus kita raih, kita panjat kemuliaan itu. Dengan apa? Qoma, dengan bangun di tengah malam beribadah. Jika saya kocak koma, cek mana berdiri malolo, kan jaga malolo, apa nasi jaga. Lah, ini kaki, anika saya kocak koma menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Misalnya, beda orang mau keng tak sempat asana, keng perak bisa adikir. Beda orang mau di tengah malam tak bisa adikir, keng bisa nampira asodakoh. Misalnya alakoh, kuliah mau malam lembur gak itu tak bisa. Setiap gabung istighosa, keng kuliah nikah nanggung agak kapi biayana nikah meliaki bakso misalnya, nikah meliaki kekel, nikah meliaki deuren, semua yang ada di masjid beri ke nikah. Nikah mau dicuken karena dirinya tak sempat anakku. Jadi memaknainya tak otu pas abajan, tak otu. Mungkin bagi orang Selangkeng, mon pas lembur tengah malam, abajan nggak? Kan seltek ban majikan nagas. Nanti kan pas lembur berang nang perusahaan, bejana cet aja ke malam. Satpam misalnya, pas bejan malam, abajan nggak antara ke masjid, ya mak elang tokonya. Nah, bejar karena aja ge. Nah, berapa carana? Nah, menghidupkan dengan ibadah yang lain. Sepenting niatan apa? Nah, tak bisa apa jeng, keng siapa jeng, beri konsumsi. Wah, pada ke dia. Meliaki telur, bersusu, telur banyak teloran. Kobosan. Seger kan kaki, teka bojang 100 rakaat kuat ki STMJ. Susu telur madu jahe. Wah, kene esa dia oke. Wah, nama pone kopi Mas. Wah, nikah khusus nikah. Jojona nikah, nikah konsumsi nikah. Wah, tekak tak noro apa jeung milo nikah. Lah, nikah saya maksud, jadi disesuaikan dengan kadar kemampuan cek maksa. Maksud tawan jenengan andi sip-sipan lemah teti satpam misalnya jaga pas gara-gara terus mau pas etina kan eki kirim majikan aja macam dok masat pam tidak entar ke masjid langkah ke pipereng terus apa karena kini andi kontrak perusahaan cek maksa dengan bola terus ada bensin lain iktikaf apa jang iktikaf kia lang turah dinorek ketempuan biar benih mubarokan Mas. Can ngibul berkat bangki meneki betina nying lah kan elang kan pikir. Nah, ini yang harus disesuaikan. Nah, anika, ini kan hadis umumnya. Berarti pakon cet menghidupkan malam dengan salat sunnah. Nah, nanti malam nikah malam ganjil, malam ke-25. Pakon sare ban Kanjeng Nabi. Ayo dicari berlomba-lomba hidupkan malam di masjid. Agar apa? Agar kita mungkin ewaktona menghidupkan kenikah pas bertepatan dengan turunnya malam Lailatul Qadar. Efatoron dan Gusti Allah malam kemuliaan. Nikah makanya payakin ke Gusti Allah. La mon bada ayat payakin ke Rasulullah dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Berarti kenikah yang umum, yang umum. Nah, perlu juga saya sampaikan karena ini melalui channel YouTube karena kemarin belum disampaikan. Anika tentang teknis juga. Nah, anika biar tahu semua. Ternyata ada di dalam kitab lain yaitu namanya kitab Khazinatul Asrar ya, yang juga secara rinci menjelaskan tentang yaitu keutamaan dan cara bagaimana menghidupkan malam Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sesungguhnya qala beliau bersabda. Apa kata Nabi? Man shalla. Kalau tadi umum ya, man qoma.
tadi pakai kata man qoma, menghidupkan berarti sholat sama. Ini langsung man shalla fi lailatul qadri, barang siapa orang yang salat fi lailatul qadri di malam Lailatul Qadar, raka'ataini 2 rakaat, yaqra'u fi kulli raka'atin bi Fatihatil Kitab, yang di masing-masing rakaat membaca Fatihah ya 1 kali, wal ikhlasi 7 marratin, dan setelah Fatihah membaca surah Al-Ikhlas 7 kali. Fa idza sallama, maka apabila selesai salam, selesai salat maksudnya, yaqulu, kemudian membaca astaghfirullah wa atubu ilaih 70 marrah, 70 kali. Fala yaqumu min maqamihi, maka tidak berdiri ya, tidak berdiri atau tidak bangun dari tempatnya ya, maksudnya masih ada di tempat itu, belum meninggalkan tempat itu, anika, hatta yaghfirallahu lahu, hingga Allah mengampuni dosanya, wali walidayhi, dan dosa kedua orang tuanya. Ini kan keutamaannya. Ini kan penting. Okay? Berarti ini kan rinci, gelak umum, gelak hadis itu. Nah, ini di kitab ini dijelaskan secara rinci. Berarti bermacaran eseputeki salat 2 rakaat. Salat, ada yang mengatakan boleh salat sunnah Lailatul Qadri, usolli sunnatal Lailatul Qadri lillahi ta'ala makmuman atau imaman lillahi. Ada yang mengatakan usolli sunnatal mutlak, boleh. Pakai usolli sunnatal hajati, boleh. Pakai usolli sunnatal tasbih, boleh. Silakan, diperkenankan untuk menggunakan yang mana. Nah, kalau yang menggunakan ini berarti Fatihah membaca surah Al-Ikhlas berapa? 7 kali, petong kali. Nah, rakaat yang pertama, rakaat 2 sama. Setelah Fatihah membaca surat Al-Ikhlas 7 kali. Setelah salam membaca astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Berapa? 70 kali. Ini kan. Ini kan yang hadis dengan kitab kenika ikhlas sobum, tapi di kitab yang lain Khazinatul Asrar ada. Sama rujukannya kepada dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi apa keutamaannya, fadilahnya? Yang pertama, mun orang apa jeng kenika? Esopora tusana ben esopora tusana ring sopo 2. Berarti apa? Malam itu sekalian orang kenika berbakti kepada kedua orang tua. Ya Allah, jika kencerena luar biasa. Makanya rugi kalau kita tidak menghidupkan malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Ayo. Hidup odi deki malam 25. Kare telo malam perak mon malam kecil. Berarti malam 25 pas malam 27 pas malam 29. Nah, ada kon eman ki muka-muka era cekian bisa menghidupkan kita. Amin Allahumma amin. Itu yang pertama. Napa tujuan napa keutamaannya. Yang kedua, keutamaan orang yang sholat menghidupkan malam Lailatul Qadar. Wa yab'atsallahu ta'ala malaikatan. Wa yab'atsallahu, mengutus ya. Siapa Allah Subhanahu wa taala? Malaikatan, kepada beberapa malaikat, ilal jinani yaghrusuna lahul ashjar. Nah, untuk apa? Untuk menanam pohon di surga. Artinya apa kenika? Untuk tempat berteduh, kebahagiaan, ketenangan, kesejukan bagi orang yang sholat surga. Bisa kita tempatkan dengan pun. Nah, kemudian yang ketiga apa? Wa yabnuna lahul qusur, menyuruh malaikat untuk membangun istana di surga. Ya Allah, bangun lagi. Tapi kelak deki nang surga. Berarti orang yang mau dikenikah ambil jaminan masuk surga. Moga-moga era cekiana kita bisa masuk ke surga Allah.
bukan hanya masuk tadi, dia ke istana. Kau besar kan? Panjenengan pas mau di afaran dengan Masjid Ar-Raudhah jamaah nanti pas datang malam Lailatul Qadar milo kapi kebuyo ke istana kapi dengan swarga si kenteng ada dekian si setengah tengah ada kah apa engkau boleh dia si istana ki padu tengki istana keng saya paling tengki kula keng tak nyaman kia pun kita tengki je torong tak ning je mas ki daripada ada dekian kau besar istana maafan istana boleh istana iya kok boleh kia nyaman bermain cengkok dengan dia si yang bagus ki nikah ontong kok ontong bermah ontong ijo kajo kok lambok nang itunya tegak duk tasaron duk tedung istighosah kok tapi milo kia sih padahal tedung ibu dira keng milo engkau apa aja ontong ijo kajo ustad abid kendur tasaron duk bok tasojud engkau keng milo Arya barokana tasaron duk bode istana sia nyaman ki ya atunging dia pakai biar dekik ning ini iya padahal engkau juga aja mata pakak pas ustad abid setengah telok puru toron aduh keng nyaman nak oleh bakso oleh nasi cerita lagi kia dia bodoh bakso ya bodoh keluar ting sia min Arya boleh pentol beranak ya si deki bedekia neng swarga gini kaki tak wira neng itu ya bodoh bakso keng bakso lain deki nah ini kan lain tak pada menang itunya karena tak bian kan ada keterangan terus bakso udah terpuh karena nang seneng nata cin palapa nang itunya terus tacin palapa tak ada nang ada siapa nak tacin nang sarke tacin tak baju je nang sarke tak baju nang itunya baju ini kan coba pas bangunan ya Allah yang ketiga apa keutamaannya wa yujrunal anhara nikah wa yujrunal anhara dan Allah mengutus malaikat untuk mengalirkan sungai-sungai di surga. Jadi surga dengan Al-Quran kan disebut lagi kan air mengalir sungai-sungai. Kenika untuk kolam jangan. Nyaman sih ibarat anu bodoh kolam mah. Umpian istana pun tengki gila kan. Si ngori kenika alon cak pur ka sungai sih. Arenang boleh. Ayo arenang ayo alon cak yang ke visi. Pada renang yang dan kesoking tak kira talanyok je lain baru sungai mungkin kan jika tak kira talanyok renang sungai-sungai kenikmatan. Nah kemudian napa keutamaannya boleh wala yakhruju minad dunya hatta yara dzalika kullahu kadza fil ihya. Ini kasih paling penting. Napa? Tidak akan meninggalkan dunia. Maksudnya kenapa? Tidak akan meninggalkan dunia. Atikal umur meninggalkan umur, meninggal dunia. Kadang kan kita nih kan sebutannya. Mun tadi tunyana bani meninggalkan dunia, atikal umur. Apa? Ada sekali saya tina aja. Tapi mun soki bani meninggal umur, meninggalkan dunia. Nyaman nih apa? Arwah mati meninggalkan dunia. Kan banyak saya tina, mendadak kagak ada meninggalkan umur, meninggalkan umur, lah ini kaki, jadi kan meninggal dunia, tidak keluar dari dunia, tak mati maksudnya, tidak mati, tidak wafat kecuali orang itu melihat keindahan semua di dunia. Allah, indah kan? Kan dalam hadis lain, ketika sakaratul maut orang ini kan pada. Banyak cerita-cerita, apalagi sudah kita bahas ini. Nah, padha kenengan naik ke emak swarga dan ini kemudian padha istana naik padha pas on selebu pas ngaul rezekina Lailatul Qadar misem mati ya bagi ya Allah betul pas kene kan apa istana kene temu lah istana ria kok lagi di surga. Moga-moga kita rezekiana sama Allah bisa ngoleh rahasia malam Lailatul Qadar. Moga-moga paringanna sehat, paringanna lancung umur sehingga bisa bertemu dengan malam Lailatul
Qadar. Muka ini kakare telo malam ayo kita hidupkan. Muka paringan kuat ban Allah, paringan bisa ban Allah mau di malam Lailatul Qadar. Bisirril Fatihah. Billahi minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil arrahmanir rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitani. Allahumma ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahu al-muwaffiq ila aqwam at-tariq. Assalamu alaikum warahmatullahi